Dan dalam hadis yang sahih disebut dalam Sahih Bukhari, di antara orang yang akan dihukum di kuburan ketika Nabi SAW bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Rasulullah SAW melihat ada orang terlentang tidur begitu, kemudian di depannya ada orang berdiri membawa batu besar di tangannya, kemudian dia lemparkan batu itu kena kepala orang itu. Nggak usah susah kan, di depannya kepala itu lemparkan, pecah langsung, dia berantakan itu, batu itu menggelinding. Maka orang tadi mengejar batu itu, kemudian dia kembali ke orang yang disiksa tadi. Nggak sampai dia di tempat orang itu, kepalanya sudah utuh kembali, kemudian diulangi lagi seperti itu. Dia akan melakukan itu sampai hari kiamat. Berarti penyiksaan kubur, alam barzakh itu sebelum hari kiamat. Nabi SAW bertanya, ini siapa? Dijawab oleh Jibril atau Mikail atau malaikat yang menyertai di mimpi itu. Malaikat mengatakan, kita akan beritahu kamu setelah melihat berbagai pemandangan mengerikan. Lalu Nabi SAW menyatakan, orang yang dipecah kepalanya, dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tolak Al-Quran itu, kemudian dia tidur dari sholat fardu. Para ulama mengatakan bahwa di antara sebab adab kubur adalah seorang bermudah-mudahan meninggalkan sholat fardu. Ini dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan dengan itu adalah ketika dia terima Al-Quran tapi dia tidak melaksanakan maknanya, tidak membaca hurufnya. Pernah diingatkan, dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berkali-kali di pengajian beliau mengingatkan, keberkahan waktu itu terletak pada keperhatian kita terhadap Al-Quran. Talibul ilm ketika tidak memaksakan diri membaca Al-Quran, waktunya susah untuk berkah. Ya, banyak guru-guru yang memberikan nasihat, seberapa besar kamu baca Al-Quran maka kamu akan merasakan keberkahan itu pada belajar. Sebagian ulama ketika dinasihati oleh gurunya, dia mengatakan, saya ingin belajar hadis, ketika saya baca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, saya merasakan ringan belajar waktu itu. Kadang kita ini hati ada yang dongkol, ada yang kurang, ada yang hampa. Ternyata kalau kita evaluasi dalam satu pekan, kadang-kadang sehari itu kita lewatkan tanpa baca Al-Quran sama sekali. Kalau bukan karena kita baca di dalam sholat, itu pun baca surat andalan, gak berubah-berubah itu. Dan ini diantara sisi yang memang rata-rata kita remehkan. Jadi seorang perlu menjaga keseimbangan antara usaha untuk meningkatkan kecerdasan, dan itu memang harus. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.